250D itu kisaran dari 2 juta sampai 1,5 itu udah paling murah ya. Tinggal kalian aja warna yang kondisi seperti apa, masih layak atau enggak, tinggal ditawar gitu. Lanjut ke lensa. Lensa kalian mau pakai yang mana? Ini gua ada Canon. Ini 75-300 buat jarak jauh, karena gua kebutuhannya syuting burung yang jaraknya jauh. Atau ini 55-20. Ini kisaran harganya di 2 juta lah. 2 juta, 1,7, paling murah 1,5. Kalau ini harganya cuma 1,7, 1,5, tergantung sih. Kalau punya gua masih baru banget. Kalau bekasnya segitu. Ini ada lensa kit bawaan Canon dari Canon berapa ya, 1300 kayaknya. Lanjut di sebelahnya ini ada lensa fix, cuman lensanya udah rusak nih, jadi udah jamuran tuh ya kan, kemarin di servis, cuman ya gitu deh. Lanjut ini ada lensa kit juga nih, 1855, bawaannya standar dari Canon 60D. Nah ini mau gue beli nih 3570. Ini lensa kit juga sih, sama lensa kit, cuman ini lebih bagus lagi kitnya. Nah jadi ada makronya ya tuh, mantep lah, ini rekomendasi. Oh ini kalau ini baterai grip ya, ini grip 60D masih bagus nih. Oh ya, ini buat apa ya? Ya ini 60D gue bisa pakai ke sini. Sama ini Canon buat 550 ini. Baterainya E8 original. Ini yang sering saya pakai kalau misalkan syutingan gue lagi banyak, gue males gue bongkar baterai. Ini lens shoot ya, lens shoot. Nah yang tadi saya obrolin, mic eksternal tuh kayak gini, jadi mic tambahan, bukan bawaannya dari si kamera tersebut. Ini yang agak mahal lagi nih ya, ada merek Boya, lumayan lah harganya. Oke lanjut ya guys. Nah ini nih yang biasa andalan gue itu, gue pakai 60D juga. Ini yang biasa gue pakai nih, habis sakit gue belum diberes-beres ini. Ini 600D, dan ini nih salah satu andalan gue. Ini 1200. Jadi sebentar ya, gue pegangin pakai tangan kiri. Aduh, jadi begini nih penampakannya tuh. Ini tanpa kartu memori, cuma udah bagus ini tuh udah mantul ya, udah cakep banget, udah keren. Ntar gua aktifin dulu mode autonya. Kita foto ngarah kemana ya, ke si itu tuh. Oh kita putar dulu nih ke mode manual. Oh kita buka dulu. Gimana sih ini kayaknya agak pusing. Nah ini soalnya kedeketan kawan, jadi gua nggak bisa nih. Nah ya nggak ada memorinya, jadi nggak bisa jepret. Tapi gue ini 1100D ini rekomendasi ya. Ini udah ada wifi nya, jadi kalau yang nggak punya laptop ataupun apa yang buat nyambungin PC, jadi bisa langsung connect ke dari kamera ke handphonenya langsung. Yang biasa gue pakai tuh ini nih lensanya nih. Ini sapu jagat ya, 18135. Ini buat foto-foto aja sih, buat foto-foto aja yang juara-juara kayak gitu kan. Gua butuhnya di perlombaan burung, jadi buat para juara kayak gitu di foto, jadi gue butuhnya ini doang. Tapi kalau buat syuting gue pakai ini nih. Nah ini 100-300, ini bagus nih buat jarak jauh.
Ya nanti gue pengen upgrade lah ke yang lebih bagus lagi, cuman sementara ini aja lu nggak apa-apa lah gitu kawan-kawan. Jadi ya lengkap itu. Gue juga harus punya stok baterai bray, harus punya yang banyak. Karang-karang gue nyuting gak cuma 1-2 ya. Gue selalu kemana-mana nih selalu bawa alat-alat makeup gue. Ini ada lip gloss, ini ada lipstick, bukan ya guys, ini buat pembersih kamera ketika kita kotor. Dan ini buat pembersih ya, cairan dari lens cleaning, namanya lens cleaning. Terus ini ada buat nyapu-nyapunya gitu deh pokoknya tuh. Nanti ini bukan buat alis ya, ini buat ngebersihin dalamannya si lensa tuh. Ngeblur gak sih? Kelihatan kan? Nah ini pokoknya buat digosok-gosok dah, kayak gitulah pokoknya. Terus ada apa lagi? Ini bukan eyeliner ya, ini bukan peralatan cewek tahu. Ini buat gosok-gosok biar bagian-bagian kameranya tuh bersih. Mana sih? Nah itu juga, ini belakangnya juga bisa ditarik nih. Mana sih? Nah ini buat ngebersihin juga gitu. Ini bukan buat alis ya. Oke, jangan salpok, ntar gue dikira bencong lagi ya kan. Aduh, kacau nih kawan-kawan. Itu aja sih sebenarnya peralatan gua. Kalau buat iPhone ini gue pakai nih andalan gua 60D sama 90D yang tadi yang di sana tuh 60D gue itu 60D ini sama 1200 1300 nih andalan gua nih buat foto. Apalagi sih ini nih sama ini nih, ini juga sama sebenarnya fungsinya kayak tadi juga ya, dari Canon ya. Oh kayak gitu teman-teman. Juga gua harus sedia baterai ini banyak ya kan, biar cadangannya nggak habis-habis gitu. Tuh ini baterai bray, ini baterai gue beli dari Kingma nih, cuman cepet habis. Ini jangan beli yang kayak gini ya, ini nggak ori. Kali ini ori, gue beli ori. Ini bawaannya bawaan Canon 60D, ini juga bawaan Canon 600D, tapi juga ada bawaannya Canon oh ini nih, ini bawaannya Canon 1200 awet nih. Ini bisa ngerekam sampai 20 video nih, masih ori nih, ori bawaannya. Cara ngebedanya gimana? Nih gini nih. Nah di sini ada kode ntar. Nah ini nih yang ngebedain mana palsu dan ori gitu kan. Ini juga ada merek Canon tapi ini palsu nih. Oh battery pack di bawahnya begitu, nggak ada kodenya. Ini palsu berarti. Ya sebenarnya sih di luar batas aman ya. Cuman ya kalau kita butuh mau gimana lagi guys nih. Ini ada yang ori nih. Nih ini 2012, tadi 2011 ya. Mana sih? Nih guys tuh 2011, sama ini yang sebelah kiri 2012. Ori ya, ori. Kalau ini gue juga beli, kalau Canon sih ori, bagusan ori lah. Nah ini juga ori, cakep lah. Ini ori. Nah, ini buat penggantinya gitu. Sebenarnya Canon lebih bagus bray, lebih enak lah. Tuh. Jadi ini di mode video, kita putar dulu bray. Tuh ya kan, cakep ini. Wah jos ini. Kayak lah, kalau cara bedanya gimana pro dan enggak nih. Ini semi pro ada atasnya ada kayak gini ya. Kalau entry level nggak ada, polos aja atasnya. Jadi nggak ada ngukur buat baterai apa segala macam di situ. Tapi kan kalian langsung lihat di monitor baterainya ada habis belum gitu. Lanjut ke guys. Nah, selanjutnya tuh apa sih, tripod ya kan, tripod. Tuh kurang tinggi nih, dikit lagi tinggi ya. Udah kali ya. Nah ini nih tripod ini yang gue bilang nih harganya 200. Emang kecil sih, yang segitu. Tuh pendek
banget, cuman kokoh mah tetap kokoh, sama tetap kokoh, tetap bagus. Ini panjang bisa ditinggiin, panjang lah sekitar 1,5 meter lah ya kan. Tapi di bawahnya tuh belum ada karet yang seperti yang udah agak-agak bagus ya, agak mahal. Di bawah juga ada pengait, terus dia juga bisa dinaikkan gini. Nah ini tripodnya profesional ini ya kan. Jadi kalau bikin ikan bisa naik turun gitu. Kita dikencengin, oke deh, beres deh gitu brother. ceritanya ini ya kan. Oke, kita masukin lagi. Jangan lupa buat perbandingan. Nah ini nih yang agak mahal. Ini panjangnya udah nyaris hampir semeter nih ya. Saya tingginya tinggi banget, ini bisa nyampe 3 meter ini kalau gua panjangin. Udah kayak gini nih. Nah tuh, tadi besi alloy ini sama, buat ada putarannya dulu buat turun. Cuman ini lebih kokoh aja sih, lebih solid gitu. Nah, buat pergerakannya jadi udah ada pengaitnya di sini, kelihatan kan? Ini buat nyantolin apa gitu. Nah ini nih yang saya bilang tadi, mana sih? Nih kakinya. Nah jadi dalam bentuk datar tanah apapun dia bisa miring-miring sendiri gitu, jadi dia nggak bakalan terjatuh si kameranya. Nah, ini udah tinggi banget loh guys, ini sekitar 3 meter ini nyampe, karena ya ini aja nih panjang banget guys, bisa ditinggiin, panjang banget ini. Ah ini tuh panjang banget bay, buset bay, asli nih ini panjang banget. Pokoknya gue sih belum pernah pakai full, cuman yang terjadi apa tadi itu panjangan. Kalau buat gue sih enggak, burung sih nggak panjang ya tuh lagi, panjang banget bay, gila. Ini gua panjang ini, gua panjangin satu aja udah sepanjang begini bay, gak muat di kamera gua tuh, apalagi gua panjangin satu lagi. Ini jadinya gimana bre, 3 meter ini panjang, pokoknya cukup lah buat tiwang perburungan doang mah, jadi cukup. Jadi kalau gua perbandingin sama si yang tadi harga cuma 200 ya jauh kawan kayak inilah. Cuman ada yang lebih pro lagi, kayak punya Tri Junior tuh, itu pro, harganya ya paling murah 900 itu. Cuman yang gua masih merintih ya, ntar gua ngikutin dia pelan-pelan. Kalau gua ngikutin dia semua mah babak belur gua anjir tuh, jauh ya kan. Ini yang udah pro, yang semuanya juga pro sih, cuma ini lebih oke lah, lebih beratnya sekitar 3 kilo ada ini. Bagus nih buat terjang angin, buat wah mantap lah. Pokoknya rekomendasi ini nih buat para konten kreator. Nanti juga di sini bisa loh, kalian bisa pakai HP, bisa pakai HP. Ini juga bisa diputar lagi ya, biar orang-orang bisa pakainya horizontal atau vertikal, bisa semua. HP tinggal taruh di sini deh gitu. Udah lanjut bagian tripod ya kan, beres. Sekarang kita karungin lagi. Oke. Karungin lagi tripodnya. Buat tripod sih ada berapa ya, ada 5 atau 7 ya sebenarnya. Cuman gua tuh naruhnya nggak di sini semua, di rumah bokap gua juga masih ada berapa di sana ya. Karena kalau buat main ke Bekasi Timur kan gua udah nggak usah buat tripod lagi, ada di sana tuh. Nah ini guys, lanjut ya. Ini buat memori. Oke guys, jadi memori itu banyak jenisnya bray.
Ada yang Extreme Pro seperti ini, ada yang cuman Extreme doang, ada yang ini nih, apa sih namanya, SanDisk biasa. Nah, jadi kalau buat video carinya yang kayak gini nih, bray. Mana sih gue deketin, ngeblur nggak sih? Nih yang udah 10, ini ada bulatan 10 nih, ini udah kelas 10, jadi udah bisa buat video. Jadi kalau begini belum bisa guys, belum bisa buat video ya. Ini kan cuma kelas 4 nih, tuh cuma bisa buat foto doang. Ini 8 GB jarang gue pakai sih. Nah kalau ini lebih bagus lagi, bray. Nah ini Extreme Pro, sama ini kelas 10. Ini gue beli dulu udah 2000 berapa ya, 2021 kayaknya. Dulu belinya nih kalau nggak salah, ini beli di mana, yang dari toko kamera yang Canon di Rawalumbu tuh. Mahal, ini 250 guys, ini yang Extreme Pro ini. Kalau yang ini 200 berapa ya, 235 apa 225, sama 32 GB juga. Mana Extreme lebih mahal. Kalau ini mah murah nih, ini murah banget, harganya 100 berapa ya, lupa, 122 apa 112 ya dulu tuh. Udah pada lama tapi masih bagus, bro, masih bisa gue gunain. Nah kebetulan kamera gue banyak, jadi perlengkapan gue juga harus banyak. Jadi Extreme Pro gue punya 2 nih, sering gue pakai nih dua-duanya. Ini andalan gue, ini buat di 60D, ini buat di mana 1300D. Ini jarang gue pakai karena gue punya satu lagi yang gua lupa deh namanya apa ya, itu SanDisk juga sih, cuman dia 64 kalau nggak salah, 64 terbang dulu. Aduh. Nah ini guys, jadi dia ini beda lagi nih, ini jenisnya Ultra ya, Ultra 64. Kalau ini mahal, ini mau beli berapa dulu ya, 300 apa berapa, 3,5 kalau nggak salah nih. Menawet ini bahkan dari gua belajar nih dari 2019 kayaknya nih, pas awal-awal Covid itu, sampai sekarang 2024 nih masih awet banget, anjir, keren ya, keren pokoknya guys. Ini memori udah kita review. Oke guys, kita lanjut lagi ke review ke barang lainnya yang kita sebutin tadi, yaitu adalah mic eksternal. Ini nih yang disebut mic eksternal, itu adalah mix tambahan di luar ya, bukan mix bawaannya si kamera tersebut, biar suaranya lebih jernih gitu ya. Ini gua beli berapa ya, lupa, 150 ya. Ini udah beli 150. Ini nggak tahu gue mereknya apa, ini beli pertama belajar nih, tahu dah pokoknya ini kayak gini maksudnya. Ada harga dan rupa, ini ada dari merek Boya nih, yang tadi gue sebutin tuh mereknya Boya masih. Nah dalamannya kayak gini, gak sama, berbulu juga. Ini sering gue pakai juga ya kan, ini merek Boya nih, sama pokoknya mirip lah tuh. Mirip Boya ini gue pakai 2022, awet sih sampai 2024. Saat ini juga masih gue pakai. Harganya 250 atau 299 ya, gua nggak tahu deh. Nah ini mic eksternal. Lanjut ya ke mic wireless. Pertama kali gue punya sih ini nih, mic wireless yang pakai gini, jadi dicolokin ke kamera gitu. Contoh ini mana sih, ini kamera 60D nih. Nah jadi cara pemakaiannya kayak gini, kita masukin aja ke mix eksternalnya gitu. Nanti ini masih hidup apa enggak ya, ini baterainya masih ada enggak, ini udah nggak habis baterainya. Ini kalau nyala dia. Nah udah tinggal dikonekin aja. Ini buat ditaruh di sangkar burung. Oh nyala nih, ini buat ditaruh sangkar burung. Ini yang habisnya nih. Nah ini nyala, nanti kalau connect semua di sini merah, menyala merah gitu. Jadi matiin dulu, tuh gantikan aja. Suaranya bagus kok, jernih ini, bening.
tekan yang lama terus juga mati tuh. Bening ini juga bening, bagus banget bening, pokoknya mantap ini. Dulu pertama gua pakai ini gitu. Lanjut sering perkembangannya waktu ya, kita upgrade itu. Ini kita singkirin dulu, ini fearless bisa jarak jauh ya, ini jaraknya bisa nyampe 10 sampai 15 meter, kalau yang ini mah deket. Lanjut ini ke Saramonic ya, ini Saramonic, caranya pakainya sama, ditekan juga. Ini transmitter ya, buat menghubungkan ke lah, ini yang ini receiver. Nah tekan aja udah, kalau tombolnya udah biru begini udah nyambung berarti. Nah dia itu ada dua, misalkan kita lagi wawancara orang, kita satu, orangnya satu tuh, ini namanya wireless gitu, Saramonic. Ini harganya berapa ya, sekitaran 2 jutaan lebih lah. Dulu 2019 ini lagi mahal-mahalnya ya, ini di angka 2,3 dari 2,5 lah, 2,5, 23, 22, sampai saat ini aja masih 2 juta berapa gitu, masih mahal ya. Inilah gak bisa diremehin ya kan. Kalau yang ini gue jujur ya, dulu belinya cuma satu ininya, gue beli dua tapi hilang satunya kemana ya, kita nggak tahu. Gue ngontenin burung waktu itu, kesangkut di burungnya tuh nggak hilang, karena kan barangnya sekecil ini, keinjak juga patah ini mah, nggak tahu gitu kan. Ini dulu harganya cuma 200, ini murah, 200.000 udah bisa podcastan ya kan. Oke teman-teman, jadi itulah barang-barang buat alat-alat kamera ya. Jadi konten kreator tuh ya sebenarnya sih rada-rada sulit dibiaya ya, mahal soalnya guys, tapi nggak apa-apa lah kalau menghasilkan gas terus ya kan. Oke guys, kita lanjut ke yang lainnya. Oke guys, ini nih yang terakhir, alat editor kita adalah kita harus membutuhkan laptop ataupun apa namanya, komputer itu, pokoknya mantap ya. Itu nih alat editing gua. Hari ini gua libur sakit, jadi nggak pernah bisa, udah nggak edit lagi loading, lama loadingnya gitu. Jadi ya begitulah alat-alat editing kita ya, seperti itu gitu. Oke guys ya, nanti kita totalin ya berapa sih harganya untuk semuanya. Jadi yang murah aja gitu kan, semua perlengkapan. Oke guys, bentar. Oke guys, jadi alatnya kita hitungin ya. Untuk si body Canon 60D ini yang semi pro, yang andalan gua, maksudnya yang sering gua pakai ya, itu harganya sekitaran dari 3,5 juta sampai ya 2,5 juta lah. Tapi mungkin kondisinya udah agak kurang kali ya, saya udah banyak gitu. Jadi gue dapetin ini masih bagus ya, saya masih rendah waktu itu lah, jadi masih mantep. Ini juga masih nyata, masih kelihatan 60D ya, masih bagus banget juga. Ini juga masih normal ya, masih normal. Yang satunya kan itu, yang itu pignet, kalau yang ini enggak, masih terang banget, masih ya bagus lah. Ini enggak pignet, yang ini masih bagus, ini masih motoran, masih nyata. Oke, kita cek harga kamera. Kita tengah-tengah aja 3 juta. Lensa, kalau ini kemahalan ya lensanya, jangan yang ini. Kita bandinginnya ke sapu jagat aja lah. Ini nih sapu jagat, ini lumayannya, kisaran harganya dari barunya 2 juta sampai 1,5 juta udah paling murah nih sapu jagat. Zoomnya dari 18 sampai 135 seperti ini. Ini belum dibersihin bro, setelah tempur kemarin. Ini juga ada aluminium alloy ya, bersih lah. Oke, kita hitung ke lensa ini, taruhlah di 1,5 juta aja, 1,5 juta. Mic eksternalnya kita di Boya, harganya gue beli nggak tahu dulu 250 atau 299. Kita hitung standar rendahnya aja di 200.000.
Kalau kita ngambilin mic yang ini gak ketemu bray, mahal banget anjir, 2 juta ini segini. Jangan. Lalu ke memori ya, memori 64 gak dapet. Mana dong 32 GB aja ya. Nah 32 GB harganya 225, 250 lah. Udah kita 200 aja, 200 contoh. Apalagi tripod tadi yang murah aja deh, yang harganya cuma 200.000. Nah ini tripod, nah 200.000. Oke, terus apa lagi ya? Terus apalagi tadi, kamera, lensa, memori, eksternal, tripod, laptop udah banyak lah ya. 3 juta dapat lah, udah bagus. Udah buat Photoshopnya buat ngedit foto, udah bisa ada Filmoranya buat ngedit video. Kalau biasa ngeditnya di Adobe Lightroom, kok Lightroom sih, bukan Premiere Pro mungkin. Kalau saya biasanya di Filmora kita di situ aja. Nah, udah lama setelah pengen ganti Angel, tapi nanti ini susah soalnya pakai Adobe itu harus lama banget bikin video gitu. Karena kalau buru-buru kedesak-desak, pakai Filmora aja guys. Tuh guys, lanjut. Udah ya, apalagi udah gak ada tas paling murah sih. Pakai tas yang itu tuh, tuh harga tasnya spesial. Murah, beli berapa ya dulu ya, 200 ya ini. 200 ini bisa muat 2 kamera sih. Ini bagus, ini enak mantap. Jadi tasnya mantap ya tuh. Ini kuat, ini anti air katanya sih dari orangnya. Ini anti air, ini sini juga banyak tuh. Pokoknya ini intinya muat 2 kamera deh. Muat 2 kamera. Biasanya gue bawa ini. Kalau gue ke lapangan ini udah dibekalin juga sih. Anti hujan jasnya udah ada di sini. Lalu kedua, ini apaan ya? Ini USB Type C buat, tau lah, gue ngerti. Oke deh, pede sih gue bawa ini. Selain tasnya kuat, kokoh juga kalau hujan. Jadi naruh besiran dalamnya kayak begini nih. Paling basah, luarnya doang basah, dalamnya enggak. Jadi kita 2 ya dilapisin sama ini juga. Pluk gitu. Udah, tinggal ngeditnya aja nih. Biaya ngeditnya kuota lah mungkin ya, per bulan WP berapa. Kalau pakai kuota sendiri gue pernah ngalamin jebol sebulan buat tembus 600. Gila, gue nggak lagi pakai kuota HP. Parah itu mah. Pokoknya gue udah ngalamin ya, udah aduh mahal banget kesannya tuh guys. Kacau pokoknya. Udah pokoknya itu aja kita total. Kamera, lensa, memori, eksternal, tripod, apalagi nih, laptop, sama mungkin WP. Kita hitung juga sama tas. Udah tinggal berangkat ya. Totalnya berapa semuanya? Ini nih totalnya semuanya segini. Lumayan ya guys, mahal juga gitu. Tapi ya kalau kalian udah jadi konten kreator, terus kalian malas-malasan, kalian nggak mau berbuat gila di lapangan, di tempat kerja, ya gimana mau maju ya kan? Karena dunianya konten kreator itu ya memang harus dunia gila gitu Bray. Karena memang pesaing kita cukup banyak, bukan cuma kita doang kan. Orang nggak mungkin kita doang gitu. Jadi kita harus punya basicnya kemana nih gitu. Contoh kalau gue di kicau, gue fokusin ke kacer karena memang basic gue di kacer adanya. Intinya gue udah sama orang kacer udah pada kenal gitu. Kalau gue pemurah ya gue nggak ngerti kalau nyari burung yang bakalan juara sih. Mungkin gue masih ngerti paham, cuman ini gue nggak ngerti nih nanti burung ini bakalan bagus apa enggak nih gitu. Soalnya ya teman-teman subscriber gue juga ya kebanyakan di kacer gitu. Kalau gue pribadi, pokoknya kita harus berani berbuat gila,
harus berani tampil ekstrim di depan orang-orang, nggak apa-apa lah, kita pura-pura aja bego, pura-pura culun, bukan pura culun, pura-pura gila intinya gitu kan. Dengan kegilaan kita itu bahkan bisa menarik perhatian orang-orang gitu kan. Gue pengen nyoba deh dikontenin sama si orang itu, contoh gue pengen dikontenin sama Aditya DM deh, karena orangnya kocak, gila katanya gitu. Jadi semakin kita gila, semakin cuan, men, cuan. Pokoknya tujuan utamanya itu aja. Pokoknya cuan. Mau cuan nggak? Kalau mau cuan, lu harus gila. Maksudnya pura-pura gila. Kalau gila beneran jangan ya. Karena ya gila beneran gimana, men? Jangan. Pura-pura gila aja. Kalau di rumah ya lu biasa aja, jangan sampai gilanya bablas di rumah. Di lapangan lu gila, aduh stres lagi lama-lama itu. Pokoknya pura-pura gila boleh, pura-pura stres boleh. Tetap utamakan kita cari cuan dulu ya kan. Pokoknya terima kasih nih ya buat orang-orang baik nih yang pernah kita kontenin, ngerti ya mereka, kita kontenin dia, mereka ngasih pengganti uang kuota gitu kan kita gitu kan. Karena dunia konten kreator itu sekarang ya sama-sama dibutuhin. Kalau di dunia perburungan beda sama kita konten, contohnya kita memasak gitu kan. Jadi kita harus masak apa nih yang mau diikutin orang-orang gitu kan. Karena itu kan kontennya memasak, bumbunya seperti apa, tataannya seperti apa, rasanya seperti apa, kan orang masih ngiler nih orang itu masih kayak gitu, gue harus ngikutin kayak gini, fix gue harus ngikutin di rumah gitu. Tapi kalau dunia perhubungan itu enggak, beda topiknya beda nih gitu. Jadi dunia perhubungan itu ketika banyak disuting sama para youtuber ya, burung kalian naik, harga jual juga tinggi mahal, jadi di situ sama-sama ya dapat keuntungan masing-masing. Yang disutingin juga burungnya bisa naik tahta, semakin populer dan semakin ditonton orang, dikenal orang banyak masa ya semakin mahal penjualan burungnya. Karena tujuan utamanya itu orang merawat burung itu dengan penjualan yang mahal, dengan harga soal yang benar-benar fantastis gitu loh. Dan keuntungan buat medianya apa kalau memang orang di kontennya laku doang. Nah itu si pemilik burung ya berbagilah gitu. Jadi kan ibaratnya sama-sama menguntungkan, juga media juga udah ngangkat namanya, ngangkat burungnya, sehingga burung itu bisa mahal, bisa populer lah gitu di tahun sekarang, tahun yang akan datang gitu. Jadi harus sama-sama ngerti ya, jangan terus-terusan minta gratis ya, sekali dua kali sih boleh lah minta gratis ya kan. Kita juga udah saya ini kan semuanya nih, udah saya review kan, harga-harga juga kita pakai modal mahal lah, itu hampir 10 juta itu saya minimin gitu. Kalau saya maksimalin itu bisa jadi 10 juta lebih itu biaya untuk sekali konten aja gitu guys. Jadi ya minta kebijakannya lah gitu kan. Ini juga saya sebenarnya sih dari YouTube duit dapat nggak seberapa ya kan gitu, cuman ya udahlah nggak apa-apa, kita juga udah terjun, udah terlanjur ya gitu. Insya Allah mudah-mudahan nih bulan puasa sekarang gue pengen bagi-bagi THR nih gitu untuk orang-orang yang berbayar YouTube aja ya gitu kan, karena mereka juga ada ngasih ke kita gitu kan. Sebenarnya sih saya nggak pernah muluk-muluk ya mau dikasih berapa, yang penting yang minimal pikirin lah, kita ngedit juga emang lama gitu kan, kita ulang-ulang terus gitu kan. Rokoknya berapa bungkus, kopinya juga belum itu si internet tuh jalan terus, selama mengedit berapa jam jalan terus, karena kita nggak mau buka aplikasinya tersebut. Entah kita kalau ibaratnya mau hilangin background aja, kalau nggak ada internetnya nggak bisa itu, tetap harus pakai internet, tetap harus berjalan terus gitu kan. Apalagi nguploadnya juga lumayan ya, YouTube boros lah minimal ya, kasih lah buat buangan di kota lah ya, minimal ya pego lah nggak apa-apa gitu kan. Karena juga kan yang kita kontenin juga juara 1, juara 2 gitu kan ya, nggak pernah banyak sih, itu aja biar sama-sama ngerti. Dunia media juga banyak dihargai sama orang-orang ya kan, sama orang-orang perhubungan terutama gitu. Pokoknya kita maju bareng-bareng, sukses bareng-bareng, nggak ada saling lo harus konten gua gratis gitu lah, nyuruh-nyuruh gitu kan. Kita konfirmasiin malah kabur ya kan. Itu udah sering terjadi, cuman saya nggak pernah anggap hati ya dari dulu gitu. Cuman kedepannya buat konten kita, buat pemain-pemain burung juga harus sama-sama ngerti kalau memang ya kita udah nyuruh mempekerjakan orang kan ya, kita harus berani membayar orang gitu kan. Kalau memang belum mampu, belum cukup ya udah nggak usah gitu.
biar ini youtuber itu tuh dia nyari duit dengan caranya sendiri. Jangan sampai dia udah mau nyuting yang orang sono, tiba-tiba disuruh yang seharusnya kamera itu ke nomor 11 jadi melenceng ke nomor 17. Nomor 17-nya ya nggak ada bertanggung jawab. Jadi jangan sampai kayak gitu ya pokoknya. Kecuali gini nih, contoh ada salah satu youtuber, contoh aja, gue nggak mau ngomongin orang deh, kita ngomongin gue aja. Gue ada di lapangan, kalau misalkan gue memang lu nggak mau dikontenin tapi guanya mau gitu, kalau gue dengan sukarela, contohnya burung lu gue kontenin, ya gak usah deh, gue nggak ada duitnya buat bayar lu gitu kan. Gue dapat loss dan juga paling berapa sih, 300-400 juga emang buat gua gitu kan, gak mungkin gua ngasih ke lu. Ya udah sih nggak apa-apa, uang loss gun mah lu ambil aja, yang penting ya burung lu gua naikin gitu kan, kasih nama burung dan nama pemilik dan alamatnya aja biar kita bisa naikin, karena memang burung itu bagus banget gitu kan, jadi nggak bisa kita buang gitu kan, maksudnya sayang gitu loh, kita abadiin momen tersebut gitu. Nah kalau misalkan seperti itu ya nggak apa-apa, kan itu konten kreator ataupun youtubernya yang mau gitu kan, jadi itu nggak ada paksaan atau nggak ada suruhan gitu kan, jadi ya bebas-bebas aja gitu. Pokoknya intinya ya kayak gitulah, saya mengerti ya. Jadi gua kadang juga malas juga sih ada pembahasan kayak gitu, jadi udah dikontenin sekali gratis, kesononya maunya gratis terus. Janganlah gitu kan, ormas saja tetap pakai duit, joki pakai duit, malah ada kan joki juga kalau nggak dibayar gak bakalan mau, sama kita juga begitulah. Kita juga emang konten gak cuman itu, kalau kita kontennya pakai HP gini doang ya nggak usah bayar lah gitu. Kalau pakai HP mah ngapain, nggak apa-apa, semua orang juga punya HP gitu kan. Jadi kalau misalkan settingannya pakai buat YouTube yang udah pakai modal ya jangan kayak gitulah intinya ya, saling sama-sama menghargai. Dari sekarang Kicau Mania butuh media, butuh YouTuber buat dokumentasi, dan sebaliknya media juga butuh, ibaratnya butuh Kicau Mania yang mungkin sisihkanlah rezekinya ya buat para media, karena tanpa media juga kalian ya gak bisa setelah itu gitu kan. Jadi kita sama-sama saling ngatur, saling ini aja gitu kan ya, supaya jangan sampai jangan saling nyakiti gitu. Udah gitu aja ya, pokoknya media mah nggak pernah muluk-muluk minta gede, minta mahal 1 juta gope, nggak ada kayak gitu, nggak ada. Dikasih buat balikan kuota aja, buat ngeditnya aja udah seneng itu, udah semeringah. Dan dulu juga sama, gue juga kalau ngonten itu sama, gue juga bayar ke media gitu kan. Gue aja ngonten sama Ajril yang si media apa tuh Kicau Update tuh gue bayar buat kuotanya ini nih gitu kan. Kita harus ngerti gitu kan, jadi jangan nyepelein kerjaan orang, karena memang kerjaan orang itu tuh nyari duitnya di situ, kita harus paham gitu kan. Ya gue sih bukan membela tentang gue jadi konten kreator ataupun jadi youtuber harus seperti itu, cuman ya kayak gitulah intinya, emang seharusnya udah kayak gitu. Seperti Mikasum juga kayak gitu, Mikasum juga itu sama media deket itu bisa terkenal sejauh ini ya berkat media juga. Akhirnya media berapapun sama ini tampung ya kan, mau 10, 20, 30 juga gas sudah ada rezekinya, kita bagi bareng-bareng gitu. Gua salut buat Mikasum, buat Aduki, keren ya. Terima kasih pokoknya. Terima kasih juga buat para IO, buat para Kicau Mania, buat para komunitas yang udah mempercayai baik kepada media ya. Pokoknya saya sangat berterima kasih, terutama buat di dunia hitam putih, sesepuh saya, senior IO dan lain-lain. Pokoknya mantap ya, good job pokoknya, mantap. Gas terus pokoknya ya, gas terus, pantang mundur pokoknya ya. Dunia hitam putih semakin bagus, mudah-mudahan kita bisa sederajat atau setahta dengan burung lainnya seperti murai batu lah, sejajar intinya ya. Pokoknya duduk sama rata, berdiri sama tinggi. Oke, salam Kicau Mania. Mungkin gitu aja dari saya di TDM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Yuk bikin konten apa lagi ya yang kalian mau, komen di bawah, komen. Dadah.